Saudara, semoga Anda diberkati Tuhan dalam keadaan damai sejahtera. Berkah dalam. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada saya, apa itu baptis darurat? Lalu apa bedanya baptis darurat dengan baptis biasa? Bicara mengenai baptis darurat, Katekismus Gereja Katolik nomor 1256 menegaskan bahwa baptis darurat itu adalah pembaptisan yang diberikan kepada seseorang yang sudah lama merindukan dibaptis dan dalam keadaan sakratul maut. Jadi darurat di sini artinya orang yang mau dibaptis dalam keadaan sakratul maut dan di situ tidak ada pastor. Lalu siapa yang diberikan kewenangan untuk membaptis? Yang diberikan kewenangan untuk membaptis adalah setiap orang boleh membaptis, termasuk mereka yang belum menerima sakramen baptis boleh membaptis, namun ia harus mempunyai niat yang diperlukan. Nah, niat yang diperlukan itu seperti apa? Yaitu ia harus melakukan seperti yang dilakukan oleh gereja, membaptisnya dengan materianya air, dengan formanya Trinitas, yaitu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah forma. Bukan hanya itu saja, saudara, tetapi intensinya itu adalah intensi seperti yang dimaksudkan oleh gereja. Intensi seperti apa yang dimaksudkan oleh gereja? Ini ada di dalam kitab hukum kanonik nomor 861 sampai 865. Bicara mengenai intensi yang dimaksudkan oleh gereja ada di dalam surat pertama Timotius bab 2 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa Allah menghendaki semua orang selamat. Dan itu dengan pembaptisan. Nah, ditekankan di dalam kitab hukum kanonik nomor 862 ayat 2, di situ jelas dikatakan bahwa pembaptisan diperlukan. Saudara, agar pembaptisan darurat itu bisa dilakukan dengan benar, kitab hukum kanonik menegaskan agar para imam, para pastor, yaitu para gembala jiwa-jiwa, hendaklah memberitahu kepada umat bagaimana melakukan pembaptisan secara benar. Nah, seharusnya ada katekese bagaimana membaptis secara benar, sehingga jika umat itu bersama dengan orang lain yang sudah merindukan baptis dan dalam keadaan darurat, umat tersebut bisa membaptis, saudara. Nah, apa yang harus dilakukan setelah seorang awam atau orang yang dalam sakratul maut itu dibaptis? Tentu yang pertama-tama harus dilakukan adalah dia harus melapor kepada pastor paroki agar proses dia tadi membaptis dicatat di dalam buku besar atau buku induk. Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan kepada saya, lalu bagaimana jika orang yang dalam sakratul maut tersebut kemudian diberi umur panjang? Apakah dilakukan pembaptisan ulang? Tidak, saudara. Pembaptisan yang dilakukan oleh awam itu adalah sah, tidak perlu diulang. Bagaimana? Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Semoga bermanfaat bagi kita. Dalami terus pengetahuan mengenai iman Katolik agar penghayatan kita, keterlibatan kita,
semakin bermakna bagi kehidupan di masyarakat, dan kita selalu siap untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita sangka dan duga. Salah satunya adalah ketika kita harus melakukan pembaptisan kepada mereka yang dalam keadaan darurat. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Berkah dalam.